Bab 1571. Para tetua saling memandang, bingung. Sekelompok orang segera terbang keluar dan tiba di depan sekte, berhenti di depan sekelompok orang yang datang berkunjung. Kamu adalah... Master Yates memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang tampak agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Lagi pula, begitu adik laki-lakinya pergi saat itu, beberapa dekade telah berlalu. Semua orang telah berubah dari setengah baya saat itu, menjadi pria tua sekarang. Kakak, sudah lama. Matthew Charles terkekeh, sebelum dia melengkungkan tangannya ke arah Master Yates di depannya dan bertanya. Mendengar suara yang agak familiar ini, Master Yates akhirnya mengenali siapa orang di depannya, dan senyum di wajah itu langsung menegang, dan wajahnya menjadi jelek. Tinjunya mengepal saat dia menggertakkan giginya dan berkata, sudah lama sekali, aku tidak menyangka kamu akan berani membawa orang untuk datang ke sini dan menemukanku. Setelah mengatakan itu, Master Yates mengepalkan tinjunya dengan gelombang chi yang tebal di atasnya, lalu dalam sekejap, dia muncul di depan Matthew dan mengayunkan tinjunya ke arahnya. Ketika Matthew melihat ini, dia juga segera mengepalkan tinjunya, mengerahkan chi di tubuhnya, dan kemudian langsung melayangkan pukulan ke Master Yates. Setelah pukulan ini dilempar, keduanya terguncang dan terlempar beberapa langkah sebelum berhenti. Kakak senior, jangan bertengkar. Aku datang menemuimu hari ini untuk sesuatu, selain itu sudah bertahun-tahun, mengapa menyakiti kedamaian di antara kita sebagai saudara karena seorang wanita. Segera setelah berdiri teguh, Matthew menasihati Guru Yates. Siapa kakak laki-lakimu? Sudah lama sejak aku mengabaikanmu sebagai adik laki-laki, jadi jangan panggil aku kakak laki-laki di masa depan. Tuan Yates sangat marah sehingga dia langsung melambaikan lengan bajunya, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tersesat. Tuan? Tidak, Tuan Yates. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengenali saya sebagai adik laki-laki Anda. Anggap saja kita orang asing, oke. Matthew tersenyum canggung sebelum berkata, aku datang ke sini atas nama Aula Klan Ilahi untuk menanyakan sesuatu padamu. Lihat, kita sudah sampai sejauh ini, bisakah kita masuk dan bicara? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan, dan katakan dengan cepat. Tuan Yates dengan dingin menjatuhkan sebuah kalimat. Ini tentang beberapa hal mengenai alam dewa tertinggi. Hal-hal lain, saya percaya itu tidak akan menarik minat Anda sama sekali, Tuan Yates, tetapi masalah ini mengenai alam dewa tertinggi, saya yakin ini pasti akan menarik bagi Anda. Matthew tersenyum, dia berpikir bahwa selama dia menyebutkan masalah alam dewa tertinggi ini, kakak laki-lakinya pasti akan sangat bersemangat dan tertarik. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ekspresi gembira di wajah Guru Yate. Aneh, mungkinkah kakak sudah mengetahuinya? Matthew segera mengerutkan kening dan mulai merenung. Melihat ekspresi itu di wajah Matthew, Master Yates juga langsung bereaksi sebelum dengan sengaja mengungkapkan beberapa saat terkejut, benarkah? Tentang hal rilem dewa tertinggi. Jika itu benar, oh, katakan padaku tentang itu. Bab 1572. Tuan Yates, tidak baik jika kita membicarakannya di sini kan? Saya berpikir, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk duduk dan berbicara? Matthew tersenyum dan akhirnya berkata kepada Guru Yates. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke sana ke ruang dewan untuk berbicara. Setelah Master Yates memikirkannya, dia memimpin orang-orang untuk terbang langsung ke arah istana, sementara Matthew dan yang lainnya, segera mengikuti di belakang. Segera, semua orang duduk di sekitar meja batu besar. Berbicara, meskipun Tuan Yates setuju untuk membiarkan pihak lain masuk, sikapnya tidak terlalu baik setelah duduk, dia juga terlihat acuh tak acuh. Hei, kakak, oh tidak, Tuan Yates, izinkan saya memberitahu Anda mungkin tidak tahu, beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok orang dari daratan atas yang pergi ke sisi laut kita. Pikirkanlah, tempat kita sangat jauh dari God King Hall, jadi untuk apa mereka pergi ke sana? Orang-orang kami, sekaligus, menduga bahwa orang-orang ini pasti mengetahui beberapa rahasia tentang alam dewa tertinggi, dan itulah sebabnya mereka masuk ke dalam laut kami. Jadi, kami diam-diam mengikuti mereka dan akhirnya menemukan bahwa mereka benar-benar masuk ke dalam angin hitam. Hutan Pulau Angin Hitam. Pada akhirnya, sepertinya ada perebutan telur yang seperti batu. Matthew memandang Master Yates sambil tersenyum dan memberikan situasi umum, dan akhirnya berkata,
Jadi, kami menduga bahwa benda seperti bola batu ini pasti ada hubungannya dengan menerobos ke alam dewa tertinggi. Jadi kami bertengkar dengan mereka, tapi pihak lain cukup kuat, kami sebenarnya tidak bisa mengalahkan mereka, terutama Tuan Muda Keluarga Putih itu benar-benar menakutkan. Kami bukan tandingannya, dan dia bahkan membunuh dua orang terkuat kami di puncak dari alam dewa sejati. Hehe, begitukah? Bocah keluarga kulit putih itu sangat tangguh, bagus untuknya. Pembunuhannya, itu juga membantuku. Tak disangka, saat Master Yates mendengar ini, dia malah tersenyum dingin dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulut Matthew berkedut ganas selama beberapa saat sebelum dia berkata, Tuan Yates, masa lalu adalah masa lalu, apakah Anda tidak tertarik dengan bola batu ini? Yang saya maksud dengan ini adalah air yang kaya nutrisi tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Air yang kaya nutrisi tidak boleh mengalir ke ladang orang luar. Apa maksudmu? Master Yates mengangkat alisnya dan perlahan bertanya. Hehe, maksud saya sederhana, yaitu pada waktu itu, ada cukup banyak orang dari sisi lain, dan sekarang mereka pasti sudah kembali ke keluarga masing-masing. Tapi meski begitu, keluarga putih ini bukan itu, mudah untuk ditangani. Jadi, kedua keluarga kita harus bergabung. Untuk pergi dan merebut bola batu itu, dan kemudian mempelajarinya bersama untuk melihat apakah kita dapat menerobos ke alam dewa tertinggi bersama. Matthew terkekeh, sebelum dia memberikan idenya. Kamu punya ide bagus. Master Yates menghela nafas dengan emosi dan berkata kepada Matthew, namun, saya tidak tertarik dengan bola batu itu sekarang, jadi sebaiknya Anda pergi. Tidak tertarik. Apakah kamu bercanda? Benda itu, mungkin dapat menemukan misteri untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, dan kamu sebenarnya tidak tertarik. Matthew menggosok-gosok kakinya, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kakak laki-lakinya akan mengatakan hal seperti itu? Untuk dapat menerobos ke alam dewa tertinggi, mungkin membiarkan seseorang memiliki rentang hidup 200 tahun, dalam kasus seperti itu, dia sebenarnya tidak tertarik. Master Yates kemudian langsung mengeluarkan bola batu dan meletakkannya di depannya. Saya sudah punya satu di sini, pelajari saja sendiri, mengapa saya ingin merampoknya. Terlebih lagi, Anda juga mengatakan bahwa keluarga putih adalah untuk tidak diganggu. Kamu juga punya. Matthew mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian bermaksud untuk berjalan dan melihat bola batu itu. Bab 1573. Namun, Tuan Yates meletakkan tangannya di atas bola batu dan bola itu hilang dalam sekejap, disimpan. Matthew terdiam beberapa saat, sebelum dia mundur dan duduk, mengerutkan kening, sebenarnya, ada 2 dari mereka. Tidak heran kamu tidak ingin merampok bola batu keluarga putih. Benda ini, ada lebih dari 2, ada 1 di dalam masing-masing dari 7 tanah berbahaya besar. Aku tidak bisa memberitahumu informasi ini sama sekali, tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Bagaimanapun juga, bahkan jika aku tidak memberitahumu tentang ini, kamu pasti akan dapat menanyakannya setelah kamu pergi ke sana. Tuan Yates berkata sambil tersenyum. Ada 1 di masing-masing dari 7 zona bahaya besar. Di tanah berbahaya mana kamu mendapatkan yang 1 ini? Begitu Matthew mendengar ini, hatinya tergerak dan dia langsung bertanya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu ingin pergi dan melihat bola batu di dalam tanah berbahaya lainnya. Kan? Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Sekte dan klan kuno di benua lain telah bertindak lama, yang lalu, dan sekarang, semua bola batu itu telah diambil. Jadi, lebih baik kamu berhenti bermimpi. Master Yates akhirnya tertawa, baiklah, saya hanya bisa memberitahu Anda sebanyak ini, saya sudah memberi Anda cukup wajah, sebaiknya Anda pergi, kembali ke laut Anda. Matthew secara alami tidak ingin mati, dia juga tidak bisa kembali begitu saja. Setelah memikirkannya, dia kemudian bertanya kepada Guru Yates, jadi, Anda seharusnya mendapatkan bola batu ini untuk beberapa waktu, kan? Saya ingin tahu, apakah Anda sudah meneliti sesuatu? Hehe, jika saya sudah meneliti sesuatu, mengapa saya di sini berbicara omong kosong dengan Anda? Saya harus terburu-buru untuk menerobos, dan jika saya menerobos ke alam dewa tertinggi, suatu hari ketika saya dalam keadaan buruk, mood, aku akan pergi ke God King Hall omong kosongmu dan menunjukkan betapa kuatnya aku. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi saat itu, hati Tuan Yates masih sedikit bermasalah, jadi dia tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan.
Hei, kakak laki-laki, mengapa kamu harus melakukannya? Ini hanya untuk seorang wanita, dan sudah bertahun-tahun dan dia sudah mati, jadi sebaiknya kamu melepaskannya. Matthew menghela nafas dan meyakinkan. Biarkan saja, jika bukan karena kamu, dia tidak akan mati. Master Yates menamparkan meja dan berdiri, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Untuk dapat berbicara denganku selama itu hari ini sudah dianggap cukup baik untukmu. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi. Matthew juga tahu bahwa bahkan jika dia terus tinggal, dia tidak akan mendapatkan informasi lagi, dan dia sudah puas bisa mendapatkan begitu banyak informasi berguna hari ini. Selanjutnya, dia berencana untuk meminta seseorang bertanya-tanya untuk melihat kekuatan lain mana yang telah memperoleh bola batu semacam ini, dan ketika saatnya tiba, untuk melihat kekuatan mana yang telah memperoleh bola batu ini yang paling lemah, dia akan menemukan kekuatan terlemah ini, dan merebut satu lebih dulu. Dalam hatinya, dia hanya bisa berdoa agar keluarga putih tidak menjadi kekuatan yang paling lemah. Lagi pula, anak dari keluarga putih itu terlalu kuat, dan dia tidak ingin melawan mereka. Tuan, ada seseorang yang berkunjung di luar. Namun, tepat ketika mereka akan pergi, seorang murid dari klan Raja Ilahi berlari masuk dan sekali lagi melengkungkan tangannya. Aku tidak berminat untuk pengunjung hari ini, tidak peduli siapa itu. Katakan padanya untuk kembali dulu dan katakan bahwa aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tuan Yates melambaikan tangannya, dia mengira bahwa itu adalah beberapa kepala keluarga yang ingin datang dan menanyakan situasinya lagi. Hari-hari ini, dia sangat kesal dengan masalah ini, ditambah hari ini, dia sedikit lebih tidak sabar setelah bertemu dengan murid junior yang kejam ini. Tetapi Matthew telah membawa begitu banyak orang ke sini, dan dia baru saja menguji kekuatan Matthew. Dan itu bukan hal yang mudah untuk membunuh pihak lain. Jadi dia hanya tidak ingin memperhatikan pihak lain. Bab 1574. Murid itu tidak segera mundur, dan setelah memikirkannya, dia kemudian berkata dengan lembut, Tuan, orang yang datang bukan dari keluarga kelas 2 atau keluarga kelas 3, itu adalah tuan muda dari keluarga putih, Jack. Itu bocah itu. Penatua Mosley melirik yang lain dan Matthew setelah mendengar ini, dan orang lain dari Aula Raja Ilahi juga sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa bocah itu benar-benar datang juga. Itu dia, Master Klan Raja Ilahi juga membeku sejenak. Jika itu adalah kepala keluarga umum dengan kekuatan kecil, tidak apa-apa jika dia memilih untuk melihat atau tidak melihatnya, tidak perlu memberikan wajah kepada pihak lain. Namun, jika itu Jack, maka dia harus memberi muka. Belum lagi dia baru saja mengetahui dari Hall Master God King Hall bahwa Jack masih memiliki salah satu bola batu itu di tangannya. Namun, setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, berapa banyak orang yang dia datangi? Tidak akan banyak, kan? Murid itu kemudian berkata, hanya satu orang yang datang, anak ini datang dengan pedang terbangnya. Dia cukup berani untuk berani datang sendiri. Benarkah hanya satu orang? Sebelum Master Yates bisa mengatakan lebih banyak, wajah Matthew memiliki lebih dari sekadar tanda kegembiraan. Jika saja Jack sendirian, bukankah ini kesempatan terbaik untuk merebut harta karun itu dari tangannya? Anak ini pasti memiliki bola batu itu padanya, dan ada lusinan dari mereka di sini, dan masing-masing dari mereka juga adalah orang yang kuat dengan kultivasi alam dewa sejati. Jadi jika mereka semua pergi bersama, tidak bisakah mereka tetap merebut harta karun itu? Ya, hanya ada satu, dan kita semua pernah melihatnya. Murid itu segera berkata, ayo pergi, keluar dan lihat anak ini. Dengan lambaian tangannya, Matthew terbang bersama yang lain. Pergi. Master Yates tercengang dan langsung bereaksi terhadap apa yang dimaksud Matthew dengan ini, dan segera terbang bersama anak buahnya juga, dan juga meminta salah satu tetua untuk pergi dan memanggil beberapa orang terkuat klan itu. Kalian benar-benar di sini juga. Jack menunggu sebentar, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang pertama terbang adalah lusinan orang, dan mereka sebenarnya dari Aula Raja Ilahi, yang membuat wajahnya sedikit mengernyit, cukup terkejut. Haha, nak, bukankah itu cukup mengejutkan? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu benar-benar datang ke klan Raja Ilahi sendirian, bocah, kamu pasti mencari kakak laki-lakiku untuk membahas masalah bola batu ini. Matthew tertawa terbahak-bahak, beberapa saat kegembiraan terlihat di matanya. Tentu saja, dia sengaja menyebutkan fakta bahwa Jack datang sendiri, hanya untuk melihat apakah Jack benar-benar datang sendiri. Jika anak ini membawa orang lain bersamanya,
bersembunyi di hutan yang jauh atau di gunung besar, maka mereka tidak akan berani bergerak dengan mudah. Apa yang saya bicarakan dengan Tuan Yates, tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Yates sebenarnya adalah kakak laki-laki Anda. Bab 1575. Jack tersenyum dingin dan berkata. Mendengar bahwa Jack tidak menekankan bahwa dia tidak datang sendiri, hati Matthew senang. Sepertinya anak ini benar-benar datang sendiri, jadi itu bagus. Tepat pada saat ini, Master Yates terbang bersama anak buahnya juga, bersama dengan orang-orang yang lebih kuat dari Sekte Raja Ilahi, yang juga bergegas satu demi satu. Tuan Yates, anak ini adalah orang yang ingin kita temukan, dia benar-benar datang sendiri. Jika kita menyerangnya nanti, saya harap Anda tidak ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah dendam pribadi antara saya dan dia. Anak ini membunuh dua dari puncak kekuatan alam dewa sejatiku, dan beberapa ahli alam dewa sejati. Hutang ini, saatnya untuk menyelesaikannya. Setelah melihat Tuan Yates tiba, Matthew tersenyum dan berkata dengan tenang. Tuan Yates membeku sejenak, lalu mencibir, "Aula Tuan Matthew, ini sangat tidak baik. Jack bukan orang biasa, dia adalah putra kepala keluarga putih. Apalagi dia adalah pewaris kepala keluarga putih, dan ketika dia datang ke tempat saya secara alami harus menerimanya dengan baik. Dia datang ke klan saya hari ini, jadi dia adalah tamu kehormatan dari klan Raja Ilahi saya. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda untuk membunuh tamu kehormatan di klan saya? Bagaimana jika kabar ini tersiar? Ketika itu terjadi, siapa yang berani mengunjungi tempatku lagi?" Sudut mulut Matthew segera berkedut sedikit beberapa kali sebelum dia berkata, "Tuan Yates, ini bukan apa-apa, kan? Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi antara dua keluarga kita, jadi jika Anda tidak membantu salah satu pihak, itu akan dibenarkan untuk kata untuk keluar." Tetapi Tuan Yates mencibir, "Di mataku, Jack adalah tamuku, dan kalian tidak." Ketika Jack melihat bahwa Tuan Yates benar-benar berusaha membantunya, hatinya sedikit menghangat. Namun, dia masih melengkungkan tangannya ke arah Tuan Yates. "Tuan Yates, terima kasih atas kebaikan Anda, namun Tuan Balai Raja Ilahi ini benar, ini antara saya dan mereka, ini memang dianggap sebagai dendam pribadi, dan saya tidak ingin melibatkan klan Raja Ilahi Anda dalam urusan dua keluarga kami." "Apa, kamu, Master Sekte Raja Surgawi?" Master Yates terdiam di dalam hatinya, apakah Jack ini gila? Sisi lain memiliki beberapa puncak pembangkit tenaga listrik True God Realm. Belum lagi ada begitu banyak pembudidaya alam dewa sejati yang terlambat dan realm dewa sejati pertengahan, begitu banyak orang, dan Jack masih tidak menghargainya. Bukankah ini sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya? Penatua pertama klan Raja Ilahi juga sangat marah dan langsung berkata dengan wajah dingin, "Jack, apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan kami mencoba membantumu? Jika kamu melakukan itu, apa bedanya dengan itu? Dan mencari kematian?" Jack tidak peduli dan berkata, "Tidak masalah, tidak banyak dari mereka, bahkan jika mereka semua mendatangi saya khawatir hanya ada 5 puncak alam dewa sejati, dengan lebih banyak lagi di tengah dewa sejati. Alam dan alam dewa sejati awal, jika saya tidak menunjukkan sedikit keterampilan kepada mereka, mereka benar-benar tidak akan tahu betapa bodohnya mengejar kita ke benua ini." Sekarang setelah tingkat kultivasi Jack benar-benar stabil, kekuatan tempurnya juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yang paling penting adalah bahwa dia adalah satu-satunya di sini, anggota keluarga kulit putih lainnya tidak ada di sini, dia tidak memiliki banyak kekhawatiran lagi. Dalam situasi seperti itu, dia benar-benar tidak menempatkan lusinan orang yang disebut kuat ini di depannya. "Tuan Hall, anak ini terlalu gila, bukan? Beraninya dia mengatakan bahwa hanya ada 5 orang kuat dengan puncak kultivasi alam dewa sejati." "Iya, Hall Master, anak ini sebenarnya tidak menyebut kita, mendiang pembudidaya alam dewa sejati, mungkinkah dia tidak menempatkan kita di matanya?" Banyak orang kuat dari Divine King Hall semuanya marah dan memandang Jack di depan mereka dengan kemarahan dan ketidaksenangan yang besar. "Jack, karena kamu sudah memikirkannya dan mengatakannya, maka biarlah. Aku tidak akan peduli dengan masalah ini, jika kamu menyesalinya, tidak ada gunanya memohon padaku, memutuskan untuk tidak ikut campur, saya pasti tidak akan ikut campur." Tuan Yates juga sedikit kesal, dia ingin membantu dengan niat baik, tetapi dia tidak berharap anak ini Jack tidak tahu berterima kasih. Pikirkan tentang itu.
Jack tersenyum dan terbang sedikit lebih jauh dalam sekejap, lalu mengaitkan tangannya ke Hall Master dari Divine King Hall. Apakah Anda yakin ingin melawan saya? Jangan menyesal ketika saatnya tiba. Orang-orang ini klan Raja Ilahi tidak akan membantumu. Bab 1576. Haha, apakah kita masih membutuhkan bantuan mereka? Nak, kamu bercanda, kan? Di sini kita memiliki 5 orang kuat di puncak alam dewa sejati. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Belum lagi, ada selusin atau lebih alam dewa sejati yang terlambat, dengan banyak alam dewa sejati pertengahan dan pembudidaya alam dewa sejati awal, dan bahkan tidak ada satu orang pun di budidaya alam setengah dewa. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Ada seorang pria di tengah alam dewa sejati, tetapi setelah mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Swosh swosh swosh. Orang-orang lain itu juga segera menyebar dan membentuk busur melingkar, bersiap untuk menyerang Jack. Mata Jack sedikit menyipit, tinjunya melonjak dengan aura di atas tinjunya, dan dia benar-benar melintas, memimpin dalam pengisian. Cukup, kecepatan Jack secepat kilat, langsung berubah menjadi garis dan menghilang di tempat. Kecepatan apa? Ada seorang pria yang langsung berseru keheranan, merasa matanya seperti kabur. Hati-hati, seorang lelaki tua di sebelahnya, segera berseru kaget. Namun, sudah terlambat ketika Jack tiba-tiba muncul di depan pria itu dari sebelumnya dan meledakkannya di atas dada dengan satu pukulan. Ledakan besar terdengar, dan pria dengan tingkat kultivasi alam dewa sejati awal sebenarnya langsung terpesona oleh tinju Jack. Ya Tuhan, tidak mungkin, dia memiliki setidaknya kultivasi alam dewa sejati awal, dan tubuhnya sudah sangat keras, tetapi dia benar-benar meledak. Seseorang segera berseru setelah melihat adegan ini, melihat betapa kuatnya daya ledak di dalam tubuh itu dengan pukulan dari Jack tadi. Ledakan. Namun, tepat ketika kata-katanya jatuh, Jack muncul di depan pria lain dari alam dewa sejati tengah, dan juga, dia meledakkan pria itu dengan satu pukulan. Kekuatan ini, aku bahkan bukan tandingan. Master Yates, yang melihat pemandangan ini, menghirup udara dingin. Kekuatan di dalam tubuh Jack terlalu kuat. Kekuatan tempur anak ini memang diselewengkan ke tingkat yang menakutkan. Namun, dengan begitu banyak orang kuat di sisi lain, bisakah Jack sendirian, benar-benar cocok untuk sisi lain? Bocah ini, menyerbu langsung ke kerumunan lawan, jika mereka bertarung dalam jarak dekat, orang-orang lawan tidak cukup baik untuk bergerak karena takut melukai orang-orang mereka sendiri. Anak ini benar-benar terlalu pintar. Penatua pertama dari klan Raja Ilahi, setelah melihatnya, benar-benar angkat bicara. Hati Tuan Yates tersadar, lalu dia mengerti mengapa Jack benar-benar berinisiatif untuk bergegas keluar. Selama orang-orang di sisi lain tidak menarik diri untuk waktu yang singkat, akan sulit untuk menyerangnya. Terlebih lagi, dengan kecepatan ini, dia terbang di antara orang-orang, akan sulit bagi serangan semua orang untuk ditujukan padanya. Sialan, anak ini, sangat menjijikkan. Melihat bahwa dalam beberapa saat, Jack telah membunuh 2 orang kuat lagi dengan kultivasi alam dewa sejati, Matthew sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Semuanya, menyebar sedikit. Matthew tidak bodoh dan langsung melihat niat Jack dan berkata dengan panik, semua orang jangan membuat kekacauan, ini bahkan akan membiarkan dia mendapatkan jalannya. Setelah beberapa saat, Jack telah membunuh beberapa orang kuat. Matthew juga merasakannya, dan hampir semuanya panik. Satu persatu mereka gugup. Lagi pula, ada peluang bagus bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya. Dengan membalik telapak tangannya, Jack langsung mengeluarkan senjata roh berkualitas sangat tinggi itu, dan dengan cepat menyuntikkan auranya ke dalamnya, pedang di tangannya langsung bersinar terang, dan aura Jack, langsung diikuti dengan banyak memanjat. Bab 1577. Cukup, Jack memotong dengan pedangnya, dan tebasan api langsung mengenai beberapa orang di depannya. Beri aku serangan. Orang-orang itu mencengkeram pedang di tangan mereka, dan satu persatu, mereka juga memainkan serangan mereka. Kali ini Jack agak jauh dari mereka, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bum bum bum. Namun, meski begitu, serangan keempat pria itu sebenarnya dihancurkan dengan mudah oleh serangan Jack, dan detik berikutnya yang tersisa setelahnya mendarat langsung pada mereka. Bang bang bang. Beberapa suara yang agak tumpul terdengar secara berurutan, 3 orang langsung dipenggal, dan lelaki tua lainnya, yang tingkat kultivasinya mencapai alam dewa sejati yang terlambat, tidak dipenggal,
tetapi dia juga terluka parah dan jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, bahkan tidak bisa berdiri. Mengaum. Pada saat ini, salah satu tetua di puncak alam dewa sejati akhirnya membidik Jack dan menyerangnya. Seekor harimau ganas yang sangat besar yang terbuat dari aura baru saja muncul di depannya dan kemudian menyerang Jack. Huff. Menghadapi serangan mengerikan dari lawannya, Jack mendengus dingin. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, matanya bahkan memiliki sedikit lebih banyak semangat juang di dalamnya, semangat pertempuran yang menakutkan yang memenuhi hatinya. Dampak gelombang hebat. Jack melompat dengan keras dan mengayunkan pedangnya di depannya, dan gelombang aura muncul di depannya, terbang langsung di depannya. Saat Jack sekarang melakukan gerakan ini, serangan itu sekali lagi jelas beberapa poin lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang menutupi area yang lebih luas dan gelombang tampak lebih tinggi. Kekuatan bertarung anak ini tampaknya beberapa poin lebih kuat dari sebelumnya. Wajah seorang pria terlihat jelek setelah melihat adegan ini. Serangannya ini mencakup area yang sangat luas secara langsung, ada lebih dari selusin orang di sisi yang berlawanan, semuanya dalam jangkauan serangan. Master Yates hanya bisa menghela nafas lega setelah melihat adegan ini, kekuatan tempur Jack membuatnya merasa takut. Dia tidak lagi ragu bahwa jika dia yang telah bertemu dengan serangan seperti itu dari Jack, dia takut dia tidak akan bisa mengelak dan hanya akan bisa menahannya, belum lagi dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya, bisa tahan lama. Orang-orang kuat di sisi lain yang tercakup oleh serangan itu, satu persatu, juga melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Namun, di depan serangan Jack, serangan mereka dihancurkan seolah-olah mereka telah dimusnahkan. 12 orang dibunuh oleh Jack begitu saja. Yang juga termasuk puncak pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang telah mengusir harimau ganas yang besar. Melihat adegan ini, Matthew menghirup udara dingin dan wajahnya memutih karena ketakutan. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya orang ini, Jack. Dia mengayunkan pedangnya dan benar-benar berbalik dan berlari. Semuanya, lari, anak ini terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, jika dia melakukan beberapa serangan lagi seperti yang dia lakukan, baru saja, kita semua akan selesai. Orang-orang lain itu juga ketakutan, serangan 12 orang barusan bahkan tidak bisa memblokir serangan Jack, membunuh mereka semua, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan tempur seperti itu. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Jack telah membunuh 6 orang kuat dengan kultivasi alam dewa sejati puncak ketika dia belum menembus ke puncak alam dewa sejati, dia bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka. Mau pergi, tidak semudah itu. Kecepatan Jack terlalu cepat, dan setelah memblokir tebasan lawannya dengan satu pedang, dia langsung mengarahkan pedang lain ke Matthew di depannya dan menebasnya. Pedang gelombang. Kali ini, Jack melakukan serangan yang lebih kuat, sebatang pedang aura terbang, yang sebenarnya seperti naga pedang, langsung keluar. Bab 1578. Matthew melihat ke belakang dan memucat karena ketakutan, serangan Jack kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, kecepatan serangan ini benar-benar terlalu cepat, itu menyusulnya dalam sekejap, jelas bahkan lebih cepat darinya. Tembakan Phoenix Api. Melihat bahwa dia akan ditangkap, dia tidak punya pilihan selain segera berbalik, menyuntikkan auranya ke dalam senjata roh berkualitas sangat tinggi di tangannya, dan meledakkan pedangnya di depan. Beberapa orang lain yang juga berada dalam jangkauan serangan juga segera menghentikan dan mengeksekusi serangan mereka. Mengaum. Di depan Matthew, seekor Phoenix besar benar-benar muncul, yang tampak seperti semuanya terkondensasi dari aura dan menyerbu lurus ke depan dengan fluktuasi yang menakutkan. Boom boom boom. Pedang terbang Jack itu mendarat di atas Phoenix api dalam sekejap, menyerangnya tanpa henti dan meledakkan Phoenix itu setelah beberapa saat. Terlebih lagi, pedang terbang itu masih terus maju, menghancurkan serangan beberapa orang di belakang mereka. Meskipun pedang terbang terus dikonsumsi, kekuatan serangan dari masing-masing pedang terbang itu luar biasa kuat, dan masih ada beberapa dari mereka yang tersisa, yang terpisah secara langsung dan menyerang kelima orang itu dalam sekejap. Untungnya, Hall Master telah memberi kita banyak waktu. Seseorang telah terbang belasan mil jauhnya, dan setelah melihat ke belakang, dia masih dalam keadaan shock. Aku ingin tahu apakah Hall Master akan bertahan. Rekan lain, juga dengan wajah cekung, tidak terlalu peduli dan pergi. Mereka tersebar ke segala arah satu persatu dan melarikan diri. Bang bang bang. Keempat orang itu, yang tidak bisa melawan sama sekali,
diserang oleh aura pedang terbang yang menakutkan, langsung menembus tubuh mereka dan jatuh dari udara. Buat lebih besar untukku. Namun, Hall Master dari Divine King Hall itu, segera membuang senjata rohnya yang berkualitas sangat tinggi yang kemudian tumbuh lebih besar, membentuk perisai yang sangat besar. Hampir segera setelah dia melemparkan pedang terbang itu, dia berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi seberkas bayangan dan langsung menuju ke depan. Bum bum bum. Serangan Jack ditangkis oleh pedang terbang, tetapi pedang terbang itu juga diterbangkan. Extreme Flying Sword memiliki sedikit hubungan spiritual dengan Matthew, dan sekarang diledakkan satu demi satu, menyebabkan seteguk darah menyembur keluar dari Matthew. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan mengendalikan pedang terbang itu sekali lagi, terus terbang dan menghadang di depan Jack. Ledakan. Jack melancarkan serangan lain, mendarat di atas pedang terbang, dan hubungan antara Matthew dan pedang terbang benar-benar hancur. Matthew sekali lagi menyemburkan seteguk darah, dan pedang terbang itu segera menjadi lebih kecil dan jatuh. Melihat senjata spiritual yang sangat berkualitas tinggi ini, Jack ragu-ragu sejenak dan langsung terbang ke bawah, menangkapnya sebelum menyentuh tanah, dan baru kemudian dia terbang lagi. Namun, dengan penundaan seperti itu, orang-orang itu sudah bergegas ke hutan jauh di gunung besar, dan jelas tidak mudah untuk melanjutkan pengejaran. Lupakan saja, mari luangkan hidupmu untuk saat ini hari ini, membunuh lebih dari 20 orang kuat sudah cukup. Belum lagi, masih ada dua sesepuh di puncak alam dewa sejati di antara mereka. Jack melihat ke tanah, tersenyum tipis, dan terbang ke bawah lagi untuk mengambil rampasan perangnya. Bab 1579. Bocah ini, dia terlalu kuat, begitu banyak orang mengelilinginya dan dia benar-benar membunuh lebih dari 20 orang dari sisi lain tanpa cedera. Jika bukan karena Matthew dan yang lainnya yang melarikan diri dengan cepat, aku khawatir mereka akan mati di sini, juga. Melihat Jack yang mengambil rampasan perang di bawah, seorang wanita parubaya dari Sekte Raja Ilahi berkata dengan emosi yang luar biasa. Anak ini tidak boleh tersinggung. Kita bahkan harus mencoba berteman dengannya. Untungnya kita pernah melakukannya, selalu bersikap rendah hati dan tidak menyinggungnya. Meskipun tingkat kultivasi anak ini berada di puncak alam dewa sejati, kekuatan tempurnya telah jauh melebihi tingkat kultivasinya. Saya menduga itu bahkan sebanding dengan kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik Realm Dewa tertinggi. Meskipun, saya belum pernah melihat orang kuat dengan tingkat alam dewa tertinggi juga. Master Yates juga menghela napas panjang, adegan yang tadi terlalu mengejutkan, terutama dua jurus berurutan yang dilakukan Jack di hadapannya, yang masih terngiang-ngiang di benaknya. Aku khawatir orang-orang dari klan Langit Awan dan keluarga Lagorio dalam masalah, jika mereka menyinggung keluarga putih, mereka mencari kematian. Terutama klan Langit Awan, mereka sudah kehilangan 6 kekuatan, orang-orang di puncak alam dewa sejati ketika mereka mengatakan mereka bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan sebelumnya, sekarang mereka bahkan lebih berkurang kekuatannya. Penatua pertama dari klan Raja Ilahi mengangguk, lalu berkata, kali ini, saya tidak tahu bagaimana kerugian klan Langit Awan setelah memasuki tanah berbahaya itu, jika kerugian mereka besar, saya rasa keluarga putih mungkin berani menyerang. Jika kerugiannya kecil, keluarga putih orang-orang keluarga, saya rasa, tidak akan menyerang untuk saat ini, karena cukup sederhana. Pembangkit tenaga listrik teratas keluarga putih, secara keseluruhan, masih sedikit kurang, dan Jack tidak ingin memiliki pengorbanan besar, jika besar pengorbanan diperlukan sebagai ganti kemenangan keluarga putih, itu agak tidak ekonomis. Master Yates memikirkannya sebelum menebak. Tetapi tepat ketika kata-kata mereka jatuh, Jack juga terbang dari bawah, lalu dia melengkungkan tangannya ke arah Master Yates, terima kasih atas kebaikan Anda barusan, Master Yates. Tetapi bagaimanapun juga orang-orang Divine King Hall, mereka mengikuti kami ke angin hitam itu. Pulau sebelumnya, menyebabkan kita kehilangan lebih banyak orang secara keseluruhan juga, karena kita bertemu dengan mereka hari ini, kita harus memberi mereka beberapa pelajaran. Petik 2. Sudut mulut Master Yates berkedut sedikit, ini bukan pelajaran bagi pihak lain. Jika pihak lain berlari sedikit lebih lambat, orang-orang kuat ini akan terbunuh. Maka, Aula Raja Dewa pada dasarnya akan dianggap hanya ada dalam nama. Tuan Muda Jack, kekuatan tempurmu benar-benar tak terkatakan. Tuan Yates tertawa, bagaimanapun, Anda adalah tamu terhormat dari sekte kami,
Jadi saya tentu ingin membantu jika saya bisa, tetapi saya tidak menyangka Tuan Muda Jack akan begitu kuat. Kami bahkan tidak perlu membantu, dan kamu bisa mengatasinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Tuan Yates memikirkannya dan segera memimpin. Ayo pergi, jika Tuan Muda Jack memiliki sesuatu untuk dilakukan, mari kita bicara di dalam. Bagus. Jack mengangguk. Dia juga merasa bahwa setelah pertempuran seperti itu barusan, orang-orang dari Sekte Raja Ilahi ini jelas memandangnya sedikit berbeda dari sebelumnya, dengan sedikit rasa hormat. Ngomong-ngomong, mayat-mayat ini. Namun, setelah terbang beberapa langkah, Jack berhenti lagi dan melihat mayat-mayat itu di tanah. Hei, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, orang-orang kami, mereka tahu cara membersihkan. Tuan Yates tertawa. Terima kasih banyak kalau begitu. Jack melengkungkan tangannya. Matthew dan yang lainnya, satu persatu, ketakutan setengah mati di dalam hati mereka, dan terus terbang selama 1 atau 2 jam sebelum mereka berhenti. Matthew juga pucat, jelas menderita banyak luka. Sial, kekuatan anak ini terlalu mesum, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Matthew mengeluarkan pil penyembuhan dan setelah menelannya, dia berkata dengan napas terengah-engah. Hall Master, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Iya, Hall Master, anak itu terlalu kuat, lebih baik kita kembali ke laut, keluarga putih ini, lebih baik tidak menyinggung. Beberapa orang tua, semuanya membujuk Matthew karena mereka sangat ketakutan. Kalian benar-benar tidak baik. Jika kita kembali ke laut, aku khawatir kita tidak akan bisa menembus alam dewa tertinggi selama sisa hidup kita. Terlebih lagi, kali ini kita gagal mengelilinginya. Nak, sekarang dia mungkin takut pada sejumlah besar orang kita dan tidak mengganggu kita, tetapi bagaimana jika dia menerobos ke alam dewa tertinggi dan secara langsung memimpin orang untuk membunuh balai raja dewa kita? Lalu bagaimana? Matthew memelototi orang-orang ini di depannya dengan tidak sopan, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah tegas, kita tidak bisa pergi, mari kita cari tempat tinggal dulu, dan kemudian kita akan membahasnya nanti. Bab 1580. Matthew dan yang lainnya bersiap untuk mencari tempat tinggal sebelum membuat rencana, mengawasi pergerakan kekuatan besar di daratan. Selain itu, mereka dengan cepat mengirim 2 orang untuk kembali ke Aula Raja Dewa dan membawa beberapa kekuatan alam setengah dewa alam dewa sejati bersama mereka, berniat untuk tinggal di pulau terdekat di lepas pantai dari daratan dan menunggu perintah kapan saja, sehingga mereka tidak bisa datang tepat waktu ketika mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Pada saat ini, Jack, Master Yates, dan yang lainnya, sekali lagi kembali ke ruang dewan yang luas dan tak tertandingi. Nah, Tuan Yates, mari kita bicara tentang hal-hal tentang bola batu ini. Saya punya satu, tapi saya mempelajarinya selama 2 hari terakhir dan tidak bisa melihat apa-apa. Saya tahu Tuan Yates telah mempelajarinya cukup lama sekarang, saya tidak yakin apakah ada terobosan. Jack tersenyum dan berkata langsung, jika ada ide, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya 1 atau 2 hal. Haha, bocah, kamu benar-benar lugas. Setelah Master Yates tercengang, dia malah tertawa terbahak-bahak, begitu banyak orang yang datang berkunjung semua ingin menanyakan tentang masalah ini, tetapi mereka semua bertele-tele dan membicarakan hal-hal lain yang tidak relevan selama setengah hari, beberapa bahkan menepuk saya di belakang selama setengah hari sebelum sampai ke masalah utama. Kamu berbeda, kamu langsung ke intinya. Haha, bagus kan? Dengan cara ini kita semua bisa menghemat waktu kan? Terutama Master Yates, waktumu sangat berharga, bagaimana bisa kamu menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak penting? Jack tertawa dan dengan cepat melihat ke pihak lain dengan serius lagi dan berkata, baik, Tuan Yates, jika Anda tidak ingin memberitahu saya apapun atau tidak ingin mendiskusikannya dengan saya akan pergi sekarang. Kenapa harus pergi sepagi ini? Aku suka karaktermu. Master Yates berkata sambil tersenyum, lalu dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan bola batu dan meletakkannya di atas meja di depannya. Kami telah mempelajari bola batu ini, dan kami telah menatapnya setiap hari, tapi sejujurnya kami belum melihat apa-apa sejauh ini. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah bahwa bola batu itu menyerap aura, dan rune di atasnya terasa seperti sisa dari waktu yang lama, dan kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar, Tuan Muda Jack, kami bahkan mencoba untuk menghancurkan bola batu ini, tetapi itu bahkan tidak dapat dihancurkan. Rasanya padat,
Tidak berlubang, tidak boleh telur apapun. Kami bahkan membakarnya dan membakarnya, tetapi juga tidak menemukan perubahan apapun. Penatua lain dari Sekte Raja Ilahi, setelah memikirkannya, lalu berkata di samping. Setelah mendengar ini, Jack terlihat sedikit aneh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari klan Raja Ilahi ini telah mencoba begitu banyak metode lain. Satu hal lagi, kami menemukan bahwa benda ini, jika di malam bulan purnama, maka kecepatan menyerap ki spiritual sangat cepat, setidaknya 10 kali lebih cepat daripada waktu biasa, bahkan mungkin 20 kali, ini dapat menyerap banyak ki spiritual dalam sehari. Tuan Yates berbicara lagi. Jack menghirup udara dingin, hatinya benar-benar terkejut. Dalam 2 atau 3 hari akan menjadi bulan purnama lagi, bukankah tingkat penyerapan ini akan lebih cepat jika 7 bola batu menyerap energi roh pada saat yang sama? Ki spiritual di tempat kita tidak sepadat spiritual, Ki di Pulau Angin Hitam itu, jika kita pergi dengan kecepatan ini, lebih banyak yang akan diserap. Iya, benda ini hanya menyerap aura dan tidak memuntahkannya, apa yang dia coba lakukan. Ini memang bukan apa-apa jika kamu melihatnya untuk waktu yang singkat, tetapi jika mereka terus menyerap aura tanpa henti, maka itu masih akan menakutkan setelah waktu yang lama. Tuan Yates berkata dengan cemberut lagi setelah memikirkannya. Tuan Muda Jack, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya pandangan atau pemikiran lain? Master Yates bertanya lagi pada Jack setelah memikirkannya. Bersambung.